Piala Dunia antar klub diwarnai dengan rasisme pada Rudiger. Dalam laporan dari Daily Mail, sumber dari dalam stadion menyebutkan bahwa Gabriel diduga melontarkan hinaan rasis kepada Rudiger, meski sang kapten dari Pachuca tersebut membantah keras tuduhan itu. Kasus ini menyoroti kembali komitmen sepak bola terhadap pemberantasan rasisme di atas lapangan, sebuah isu yang kian sering mencuat di berbagai kompetisi sepak bola internasional. Resmi, Lyon degradasi ke Liga 2 akibat utang yang menggunung. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Prancis. Olympique Lyonnais, klub besar dengan 7 gelar Ligue 1 Prancis, dipastikan terdegradasi ke Ligue 2 di musim depan. Lyon sebenarnya sudah diperingatkan sejak November yang lalu. Saat itu mereka dijatuhi sanksi degradasi sementara karena kondisi keuangan yang mengkhawatirkan. Klub dikabarkan memiliki utang lebih dari 500 juta euro. Usai pensiun, Jonny Evans siap isi peran kunci di Manchester United. Jonny Evans dikabarkan akan tetap berada di MU setelah memutuskan pensiun di usia 37 tahun dengan menjalankan salah satu peran kunci di klub tersebut. Klub berjuluk Setan Merah itu berencana memanfaatkan pengetahuannya yang mendalam tentang pengembangan pemain muda. Evans dikabarkan akan ditugaskan untuk mengelola program peminjaman pemain berbakat dari Setan Merah. Makin tua, Rashford kian nyaman jadi pemain nomor 9. Marcus Rashford mengungkapkan posisi favoritnya di lini depan. Seiring bertambahnya usia pemain 27 tahun itu kian nyaman bermain sebagai nomor 9. Buat saya, karena saya terus bertambah tua, posisi pemain nomor 9 menjadi lebih nyaman, lebih alami, kata dari Rashford. Borussia Dortmund datangkan kiper bermasalah tim juru kunci Bundesliga. Borussia Dortmund secara mengejutkan diberitakan ingin mendatangkan kiper tim juru kunci Bochum yakni Patrick Drewes. Diungkapkan oleh Sky Jerman, Dortmund bahkan segera menuntaskan pendatangan dari Patrick dalam waktu yang dekat ini. Menurut laporan dari Sky Jerman, Patrick akan tanda tangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2027 dan mendapatkan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Mason Mount menolak dijual MU. Mason Mount masuk dalam salah satu daftar pemain yang akan dijual. Manchester United buka pintu menjual Mason Mount ke sesama klub rival di Liga Inggris. Mason Mount masih ingin membuktikan diri dan Mount sendiri sudah mulai dipercaya main sejak akhir musim yang lalu. Dirinya sudah pulih dan pelan-pelan menemukan ritmenya. Pihak Mount sendiri masih menghormati kontrak sampai musim panas 2028. Setidaknya di musim depan Mason Mount berharap bakal tampil lebih baik lagi. Pablo Torre menarik minat klub raksasa Portugal. Gelandang Barcelona Pablo Torre menarik minat serius karena masa baktinya di klub tersebut kini hampir berakhir. Menurut laporan dari sport, raksasa Portugal Benfica telah bergabung dengan daftar klub yang semakin banyak yang tertarik untuk bisa mendatangkan pemain muda berbakat itu. Pemain yang masih berusia 22 tahun itu memiliki banyak pengagum di seluruh Eropa, termasuk klub dari Spanyol, Jerman, Italia, Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Real Madrid siap melepas Rodrigo dengan harga yang cukup tinggi. Kini menurut laporan dari Cardinal Ser, Liga Premier nampaknya menjadi tujuan paling mungkin bagi Rodrigo Goes. Namun operasi itu akan rumit karena Real Madrid akan meminta bayaran sekitar 90 juta euro untuk penyerang asal Brasil itu. Idenya adalah menggunakan dana tersebut untuk bisa mendatangkan gelandang yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Demikian Lazio harus korbankan pemain bintang. Lazio dikabarkan menjadi salah satu klub Serie A yang dikaitkan dengan transfer pemain Liverpool yakni Federico Chiesa. Akan tetapi pengorbanan besar harus dilakukan guna memberikan ruang bagi winger asal Italia tersebut di musim panas ini. Menurut laporan dari Il Messaggero, satu-satunya cara bagi Biancocelesti untuk mampu menggait Chiesa dan gajinya yang besar adalah dengan melepas sang kapten yakni Mattia Zaccagni. Barca kantongi 3 nama calon pengganti dari Ronald Araujo. Barcelona kantongi 3 nama calon pengganti Ronald Araujo yang berpeluang mereka lepas di bursa transfer musim panas. Diungkapkan oleh VIS, Direktur Olahraga Deco telah mengidentifikasi 3 nama yang bisa mereka datangkan untuk bisa memperkuat posisi bek tengah Barcelona musim depan, yakni Maguire, Christian Mosquera, dan juga Antonio Silva.
Real Madrid bidik 3 bek tengah yang baru. Meski Dean Huijsen baru saja diket dan ada 2 bek tengah lainnya yakni Antonio Rudiger dan juga Eder Militao, Real Madrid tak ingin berhenti memperkuat lini belakang. Pelatih anyar Xabi Alonso langsung turun tangan menyusun rencana jangka panjang. Menurut laporan dari VAS, Alonso telah menyusun daftar berisi 3 bek tengah. Nama-nama yang dipilih karena sesuai dengan kebutuhan taktis dan juga visi permainan yang ia bangun. 3 bek yang dimaksud adalah Ibrahima Konate, Piero Hincapié dan juga Christian Romero. Legenda Jerman sarankan Ter Stegen untuk pindah. Legenda sepak bola Jerman Lothar Matthäus menyarankan agar Marc-Andre Ter Stegen untuk hengkang dari Barcelona seiring kedatangan dari Joan Garcia. Menurut Matthäus, Barcelona sudah melakukan langkah yang tepat ketika mengamankan kiper muda dengan masa depan yang cerah dan punya gaji yang lebih tinggi. Yang merasa situasi ini kurang menyenangkan bagi Ter Stegen dan ia menyarankan juniornya tersebut untuk angkat kaki dari Barcelona. Tottenham Hotspur datangkan bintang asal Jepang. Tottenham Hotspur resmi menyepakati transfer Kota Kate dari Kawasaki Frontale dan kesepakatan ini akan menjadi rekor baru untuk pemain asal Jepang yang pindah langsung dari J-League menuju Inggris. Menurut laporan dari Talksport, Spurs akan membayar sekitar 110 miliar rupiah untuk bisa mendatangkan bek 20 tahun tersebut. Take telah membela Frontale sejak masa akademi di tahun 2011 dan dia sudah mencatatkan 78 penampilan dengan koleksi 4 gol, serta ikut mengantarkan klubnya meraih gelar Japanese Super Cup di tahun yang lalu. Newcastle United siapkan tawaran untuk datangkan Anthony Elanga. Newcastle dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah tawaran kepada Nottingham Forest untuk bisa mendatangkan Anthony Elanga. Pemain 23 tahun itu yang musim lalu mencetakkan 6 gol dan juga 12 assist. Seperti yang dilaporkan oleh tim Talk, Newcastle United terbuka untuk memasukkan nama Harvey Barnes dalam kesepakatan transfer dari Elanga tersebut. Barnes memang bukan pilihan utama di Newcastle karena posisi sayap kiri lebih sering ditempati oleh Anthony Gordon. Sempat terdepak Allegri ingin Morata kembali ke AC Milan. Kabar mengejutkan datang dari AC Milan terkait masa depan dari Alvaro Morata yang saat ini masih dalam masa peminjamannya di Galatasaray. Max Allegri sebagai pelatih kepala baru Rossoneri disebut menginginkan Morata kembali ke dalam skuadnya. Morata dan Allegri sudah mengenal satu sama lain karena mereka pernah bekerja sama di Juventus. Allegri tentunya menyadari kekuatan yang dimiliki striker 32 tahun tersebut. Fleksibilitasnya di lini depan dia akan menjadi kekuatan Milan di musim yang akan datang. Kiper seharga 50 juta euro jadi pengganti dari Andre Onana. Kesabaran MU terhadap penjaga gawang mereka yakni Onana nampaknya sudah mulai menipis. Klub raksasa Liga Inggris tersebut dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mencari kiper yang baru. Menurut laporan dari pakar transfer football Italia yakni Alfredo Pedula, Setan Merah secara serius tengah memonitori seorang kiper berbakat dari Atalanta. Nama kiper timnas Italia Marco Carnesecchi dilaporkan telah muncul sebagai target transfer utama dari Setan Merah. Ia diproyeksikan untuk bisa menjadi pengganti potensial bagi Andre Onana di bawah Mister Gawang MU. Cari pengganti Theo Hernandez, AC Milan impor bek kiri dari Inggris. AC Milan dikabarkan sedang mencari bek kiri yang baru untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Theo Hernandez, dan nama Alexander Zinchenko dari Arsenal muncul sebagai kandidat yang kuat. Zinchenko menjadi incaran Milan karena rekam jejaknya yang solid bersama Arsenal. Pemain 27 tahun ini dikenal sebagai pemain yang serba bisa, yang nantinya bisa berkontribusi baik di pertahanan maupun di serangan. Bayern Munchen tertarik datangkan Cody Gakpo. Menurut laporan dari Bayern Insider, Bayern Munchen telah melakukan kontak dengan Cody Gakpo mengenai potensi kepindahannya di bursa transfer musim panas ini. Minat juara Bundesliga ini muncul di tengah kebutuhan mereka akan pemain berkualitas untuk bisa memperkuat skuad, terutama setelah kepergian dari Leroy Sané. Gakpo yang kini berusia 26 tahun telah menjadi bagian penting bagi skuad Liverpool. Musim lalu ia berhasil mencetakkan 18 gol meski tidak selalu menjadi pilihan utama. Terus belanja, Chelsea segera datangkan winger milik Dortmund. Upaya Chelsea untuk bisa memperkuat sektor sayap musim panas ini terus menunjukkan perkembangan yang signifikan.
nama Jamie Kitten dari Borussia Dortmund menjadi target utama, dengan laporan terbaru menyebutkan bahwa kepindahan sang pemain ke Stamford Bridge bisa segera rampung dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari The Athletic, negosiasi antara Chelsea dan Dortmund terus berlanjut meski sempat mengalami hambatan. Kitten dikabarkan telah menyetujui syarat-syarat pribadi dengan The Blues, termasuk kontrak berdurasi 7 tahun, sebuah pendekatan jangka panjang yang mulai menjadi standar baru dari Chelsea. Moise Kean masuk ke dalam radar incaran MU. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, MU dikabarkan kini meminati Moise Kean. Dia adalah seorang striker dari Fiorentina. Kean tampil apik di Serie A musim lalu. Pemain 25 tahun itu berhasil menyumbangkan 19 gol dari total 32 penampilannya. Moise Kean sendiri tak asing dengan Premier League. Dirinya pernah berseragam Everton di musim 2019 hingga tahun 2021. Fiorentina tak berniat untuk bisa menjual Moise Kean, tetapi jika ada klub yang meminati jasa sang pemain dan berani tebus klausul pelepasannya yang senilai 52 juta euro atau setara dengan 985 miliar rupiah, maka Moise Kean bisa saja dilepas. Alejandro Garnacho ditukar dengan Christopher Nkunku. MU disebut tengah mempertimbangkan sebuah manuver transfer yang memancing banyak tanda tanya, yakni menukar Alejandro Garnacho dengan Christopher Nkunku dari Chelsea. Dalam wacana tersebut, dua klub raksasa Liga Inggris itu mempertimbangkan solusi dua arah untuk masalah masing-masing. Alejandro Garnacho yang masih berusia 20 tahun dan telah menunjukkan performa menjanjikan di musim yang lalu. Sebaliknya, Christopher Nkunku berada dalam posisi yang jauh berbeda. Usianya kini telah mencapai 27 tahun dan performanya di Chelsea menurun cukup signifikan yang membuatnya kini kian terpinggirkan.